Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mukawiril laili ala nahar. Tabsyaratan nitabil qulubi wal itibar. Alladhi aiqadha min khalqihi man istafa. Wa zahadahum bilahdihi dar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tadi ada pernyataan yang terus terang sangat mengejutkan, terutama bagi saya, bahwa di bendera Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu diawali di atas itu dengan Inna a'tayna kal kautsar. Kalau Kiai Tunggul Wulung mungkin kita sudah sangat familiar, tapi bahwa isinya di atas ternyata adalah Inna a'tayna kal kautsar, itu yang luar biasa. Nah, saya ingin bercerita soal itu karena begini, saya diberi judul ikhlas. Wah, ini terus terang Bapak Ibu berat ini. Niki nek cara pengajian niki ngilmu tuwa. Nek sing nom-nom biasane sih rada angel. Wong sing tuwa menangel. Apalagi yang masih muda. Tapi ini penting. Ini nanti berkaitan juga dengan Inna a'tayna kal kautsar. Karena peristiwa korban itu kan peristiwa yang luar biasa. Keikhlasan, ketaatan yang tanpa reserve. Istilah Kiai Sepuh dulu, tanpa reserve, tanpa reserve itu, tanpa syarat ngaten nggih. Pokoknya betul-betul sudah, kalau itu sudah menyangkut Allah, maka jamaah haji itu tidak ada ekspresi lain yang dituntunkan untuk diperbanyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik itu kalau dalam bahasa tentara siap, itu labbaik. Jadi kalau sudah menyangkut perintah Allah, itu tidak ada pilihan lain kecuali siap. Siap. Nah, suatu ketika Nabi Ibrahim kan bermimpi, ini arafil manam, saya mimpi untuk menyembelihmu. Tapi Nabi Ibrahim sangat demokratis, meskipun itu perintah Tuhan, masih pinton sama anaknya yang remaja. Karena waktu itu walama balagha sa'ya. Jadi sudah sampai pada usia remaja. Usia remaja itu kalau ditafsir sering dikatakan kurang lebih usia-usia 13 tahunan. Jadi itu kan masih usia SMP. Bayangkan Bapak Ibu, anak usia SMP dapat perintah Allah lewat Nabi Ibrahim untuk disembelih. Nabi Ibrahim menyampaikan itu. Lalu di ayat itu dikatakan fandzur madza tara. Gimana pendapatmu? Ini perintahnya saya disuruh untuk menyembelihmu. Ya abati fa'al ma tu'mar. Qala Nabi Ismail kemudian menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar. Bapak laksanakan saja kalau itu perintah Allah. Jadi kalau sudah diperintahkan oleh Allah, anak yang usianya SMP itu kan dihadapkan pada pilihan antara hidup dan mati, tetapi bisa menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah saya enggak apa-apa. Jadi bapaknya ya luar biasa, anaknya ya luar biasa. Nah, pada ayat Al-Kautsar tadi Bapak Ibu, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi ternyata perintah untuk sholat dan menyembelih itu didahului dengan statement inna a'tayna kal kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya
kami telah memberimu banyak sekali. Bapak Ibu, kita ini sudah diberi anugerah oleh Allah banyak sekali. Maka fasholli li rabbika wanhar, sholatlah dan sembelihlah. Artinya apa Bapak Ibu? Sholat dan berkorban itu adalah ekspresi rasa syukur. Di surat Saba ayat 13 lebih jelas lagi. Ikmalu ala Dawuda syukro. Beramalah anak keturunan Daud syukron sebagai ekspresi rasa syukur. Nanti saya mau matur sedikit soal bagaimana kita bekerja, beramal, itu bukan karena ambisi, bukan karena cita-cita, bukan karena yang lain-lain. Tetapi syukron sebagai ekspresi rasa syukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan hanya sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bisa begitu, yang bisa bersyukur. Jadi yang bisa menjalani hidup sebagai ekspresi rasa syukur itu tidak banyak. Biasanya orang ingin berprestasi, ingin berkarya itu karena ambisi, karena cita-cita tertentu. Problemnya apa? Kalau kita ingin sesuatu karena ambisi, karena cita-cita, nanti kalau tidak kesampaian, kecewa. Kecewa apa? Stres. Tapi kalau sebagai ekspresi rasa syukur, kita tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Dalam bahasa Piai Sepuh Rumbien, wis ora kainan. Karena kita sudah melakukan yang terbaik. Jadi melakukan yang terbaik itu sebagai ekspresi rasa syukur. Nah, mari saya tayangkan beberapa hal. Bapak Ibu, kalau kita bicara soal ikhlas, soal syukur, soal sabar, ini kan soal akhlak. Saya ingin menyampaikan dulu bahwa yang namanya akhlak, kata Ibnu Miskawai, itu adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa, yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu, melakukan perbuatan. Jadi sebetulnya akhlak itu adalah apa? Sifat yang sudah tertanam, yang kemudian itu mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Nah, yang menariknya tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dalam bahasa Ibnu Miskawai, bi ghairi fikrin wala ru'yatin. Sudah tidak perlu ditimbang-timbang lagi karena itu sudah menjadi habit. Nah, banyak orang yang misalnya berlaku baik tapi masih pakai pertimbangan. Oh, ini ono komandan nih, maka saya berbuat baik. Oh, saya harus melakukan ini, karena itu. Itu masih pakai pertimbangan, belum spontan. Nah, kalau sudah menjadi akhlak, itu artinya itu sudah menjadi habit kita. Itu sudah menjadi akhlak kita. Lanjut, Ustaz. Nah, teorinya apa yang namanya habit? Itu komponennya ada 3. Ada knowledge, ada desire atau motif, ada skill. Nah Bapak Ibu, kenapa banyak orang, misalnya begini, ibu-ibu dikenal sebagai orang yang sabar. Itu kalau setiap kali menghadapi apapun, ibu sabar. Tapi kalau masih kadang-kadang sabar, itu ibu belum bisa disebut sebagai orang yang punya akhlak sabar. Misalnya begini, oh kalau ibu itu orangnya sabar, anggere ora kecentrok. Nek mboten kecentrok kok sabar itu banyak yang bisa. Tapi kecentrok kok ya tetap sabar. Nah berarti itu sudah menjadi akhlak kita. Nah maka baru bisa menjadi akhlak, baru bisa menjadi habit. Kalau 3 komponen ini bagus dan itu beririsan, maka pada irisan yang di tengahnya itu baru disebut habit, baru disebut akhlak. Berarti apa? Ngerti, knowledge-nya bagus, memang ada niat untuk itu. Yang ketiga, terampil untuk melakukan itu. Misalnya begini, kita ini kan sering nasihati teman-teman yo sing ikhlas. Ki RSI lo, yo sing ikhlas. Itu nek yang belum punya niat atau belum punya pengetahuan yang cukup atau belum punya keterampilan, mungkin akan menjawabnya begini, sampean ra nglakoni. Yang nglakoni abot loh. Kan gitu. Gitu. Iya, karena belum ada knowledge, belum ada desire,
dan belum ada skill untuk ikhlas. Saya pernah di kampus dulu, kagetnya apa? Waktu kita makan, kan ada temen yang ngambil lauk macam-macam. Nah, nanti bisa dilihat waktu ngambil lauk macam-macam atau cukup satu. Nah, oh enggak ada ya Mbak? Oh enggak ada, cuma ada kerupuk kan. Nah, ketika ngambil lauk macam-macam, ada yang komentar, oke, sing ikhlas, ngoten niku Pak. Jadi ikhlas itu jadi candaan. Waduh, saya ada apa ini? Terus saya coba tanya, nah ternyata ada perasaan begini. Oh iya Pak, kita ini kan gedungnya tingkat 5, tapi kesejahteraan kaki 5. Wah kaget saya. Oh ternyata ada perasaan begitu. Nah mungkin karena belum sampai ke sini Pak, belum sampai ke sini. Masih bekerja dol tinuku seperti biasanya. Lu jual, gua beli, kan gitu. Jadi karena jual beli, ya kesimpulannya yud wani piro. Padahal ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar wani piro. Lanjut. Nah ikhlas itu maknanya macam-macam. Itu kan berasal dari kata-kata ikhlas dalam bahasa Arab. Murni, bersih, tidak tercampur dengan apapun. Lanjut saja, waktu kita terbatas. Terus satu lagi. Nah, gampangannya Bapak Ibu, kesimpulannya ini saja. Orang sering memahami ikhlas itu sebagai tanpa pamrih. Sing ikhlas. Kadang-kadang maknanya adalah tanpa pamrih. Atau kadang-kadang juga ada yang keliru begini, ikhlas itu dipahami dengan ala kadarnya. Nggih pun, monggo, saikhlase. Nah, saikhlase artinya ala kadarnya. Padahal dari beberapa penjelasan tadi itu, ikhlas itu bukan ala kadarnya, bukan saikhlase, tetapi bukan tanpa pamrih, tapi apa? Pamrihnya satu, lillah. Nah itu dalam Islam, yang namanya ikhlas itu tidak ada pamrih lain kecuali ridho Allah. Makanya lillah. Maka anak-anak muda sering mengatakan lelah diganti lillah. So memang karena kalau sudah lillah itu tidak akan pernah lelah. Banyak contohnya orang yang ketika memang sudah nawaitunya itu lillah. Orang ngerti waktu. Orang nganggu kesel, karena semuanya memang dari dalam, diniati karena Allah. Kenapa bisa begitu? Mari kita lihat. Nah, dalam riwayat Abu Dawud, ini hadis sahih, Albani mensahihkan hadis ini, man ahabba lillah, wa abghadha lillah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah, faqad istakmalal iman. Jadi Bapak Ibu, tanda kesempurnaan seseorang, kata Rasulullah, itu kalau mencintai karena Allah. Bukan karena yang lain-lain, tapi karena Allah. Kemudian kalau dia tidak suka, kenapa tidak suka? Itu juga karena Allah. Karena Allah tidak suka, maka dia juga tidak suka. Kemudian memberi, itu juga karena Allah. Bukan karena pencitraan, bukan karena ingin macam-macam, enggak. Nah, sebentar lagi mau ada pemilu. Itu biasanya banyak orang yang memberi. Tapi setelah memberi terus nyuwun pangestu. Benjang tanggal semanten coblosan. Jangan lupa, kan gitu. Berarti memberi karena pamrih pilihan. Malah di tempat saya itu ada yang setelah tidak terpilih, bantuannya diambil kembali. Nah itu kelihatan sekali pamrihnya kan, pamrihnya ya hanya minta dicoblos, begitu tidak dicoblos, bantuannya ditarik kembali. Itu pasti bukan lillah. Kalau kemudian dia menahan diri, itu juga karena Allah. Nah kalau kita bisa begitu, itu tanda bahwa keimanan kita sudah sempurna. Karena kita kembalikan semuanya kepada Allah. Lanjut.
Kata Nabi, kalau kita sudah bisa begitu, kita akan menjadi pribadi yang sangat menakjubkan. Kenapa? Disebut oleh Rasulullah itu sebagai orang yang ajaib, ajaban li amril mu'mini. Orang yang beriman itu aneh, ajaib, mengagumkan. Kenapa disebut mengagumkan? Inna amrohu kulluhu khair. Semua urusannya itu baik. Nah, yang menarik di sini, walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'mini. Tidak ada yang bisa begitu kecuali orang yang imannya kuat, orang yang ikhlas betul. In asobathu sarra, kalau dia dapat kenikmatan, kesenangan, syakaro, dia bersyukur. Fakana khairah, dan itu baik bagi dia. Wa in asobathu dharra, kalau dia dapat kesulitan, dapat kesusahan, sobaro, dia bersabar. Fakana khairullah, dia juga baik. Kondisi seperti itu juga baik bagi dia. Jadi bagi orang yang imannya kuat, bagi orang yang sudah mukhlisin alahuddin itu, semuanya itu dianggap baik karena dari Allah. Karena semuanya dari Allah, ya dia ridho, dia ikhlas. Itu sebabnya disebut rodiyatan mardiyah. Kita rela dan Allah juga ridho. Lanjut. Kita akan menjadi orang yang luar biasa seperti ini. Nah, apa kata Allah? Bala man aslama wajhahu lillah, ini Al-Baqarah 112. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun walahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah 112 itu halaman 17 sebelah kanan paling bawah. Wah, itu kalau Ustaz tadi Hidayat kan gitu. Itu halaman 17 sebelah kanan paling bawah. Soalnya maupun kalau delok. Apa bonusnya bagi mukhlasin, ya mukhlisin? Ini barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Man aslama wajahu, itu betul-betul menundukkan wajahnya itu lillah, semuanya itu lillah. Jadi ini ikhlas. Pokoknya lillah tadi ya, itu ikhlas. Kata kuncinya pertama ikhlas. Yang kedua, wa huwa muhsinun. Dia berlaku ihsan. Ihsan itu tidak cuma baik, tetapi yang terbaik. Orang sering menyebutnya to do the best we can do, melakukan yang terbaik. Apa kalau kita melakukan dua hal ini? Pertama ikhlas, yang kedua ihsan. Falahu ajruhu inda rabbih. Yang akan membalas Allah sendiri. Jadi kalau orang itu ikhlas dan selalu dimanapun melakukan yang terbaik, itu janji Allah, falahu ajruhu inda. Makanya sing paring piwales itu Allah piyambak. Lu padahal kalau Allah yang membalas, tidak pakai hitungan, Pak. Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. War-Razzaqu dzul quwwatil matin. Sudah, Allah sendiri yang akan membalasnya. Tapi syaratnya dua. Lillah, ikhlas tadi. Yang kedua, ihsan. Jadi dalam posisi apapun, dimanapun kita, lakukan yang terbaik. Dalam sejarah, contoh yang paling istimewa, misalnya sahabat Khalid bin Walid. Panglima luar biasa itu. Karena setiap kali Khalid bin Walid jadi panglima, mesti menang. Sudah, pokoknya perang apapun asal komandannya itu Khalid bin Walid, mesti menang. Sehingga penghormatan orang terhadap Khalid bin Walid sedemikian rupa. Nah, Khalifah Umar sayang dengan Khalid bin Walid supaya Khalid bin Walid itu tidak mabuk dengan penghormatan, tidak mabuk dengan kekuasaan, sebagainya. Dilereni. Jadi kalau dalam Islam itu, kalau dilereni itu bukan berarti ada kesalahan. Kadang-kadang kapien itu malah juga dilereni. Supaya apa? Tidak mabuk. Dieman. Supaya tidak dikultuskan.
Tapi Khalifah Umar ya luar biasa, Khalid bin Walid juga luar biasa. Dilereni ya konfirmasi lho, kula kok dilereni keneng nopo? Ada apa? Apa salah saya? Ora salah, sampean ora salah. Cuma aku ngeman panjenengan. Ngeman karena itu tadi. Karena keluar biasaannya itu. Selalu menang, selalu dihormati dan macam-macam. Oh enggak mabuk. Penghormatan. Singkat cerita, Khalid bin Walid kemudian enggak lagi jadi panglima. Setelah itu ada peperangan lagi. Khalid bin Walid ikut sebagai prajurit. Sahabat yang lain kaget, loh kok melu? Padahal sudah tidak jadi panglima. Ketika ditanya jawabannya, nah saya kan berjuang tidak untuk Umar, saya berjuang untuk Allah. Jadi lilahnya itu betul-betul dari dalam hati, lillah. Dan yang kedua, selalu melakukan yang terbaik. Dimanapun, mau jadi panglima, mau jadi prajurit, itu selalu melakukan yang terbaik. Bapak Ibu, kalau kita membiasakan diri untuk selalu melakukan yang terbaik, dimanapun kita berada, maka ini Pak, ini. Falahu ajruhu inda rabbi. Mangke ingkang badhe paring piwales Allah piyambak. Allah yang akan memberi ganjarannya. Dan kalau Allah yang memberi pun sudah pasti luar biasa. Dan ada bonusnya 2. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Apa bonusnya 2, Pak? Tidak pernah ada khauf. Khauf itu rasa takut, khawatir, tidak pernah cemas. Walahum yahzanun, dan tidak pernah sedih, tidak pernah bersedih hati. Bapak Ibu, dalam psikologi, sumber stres itu yang paling pokok 2, wedi kali sedih. Wedi mati, wedi kehilangan jabatan, wedi kehilangan anak, wedi kehilangan pasangan, wedi macam-macam. Takut miskin, takut banyak ketakutan. Yang kedua, sedih. Biasanya sedih itu ketika sudah entah tidak tercapai, entah kecewa, entah apa, itu lalu sedih. Atau kehilangan sesuatu yang sangat dicintai, itu sedih. Nah, maka Bapak Ibu, bonusnya kalau orang itu sudah lillah dan ihsan, tidak ada lagi itu sedih, tidak ada lagi rasa khawatir. Tidak ada lagi rasa sedih, rasa khawatir, tidak ada lagi. Nah, maka mari kita belajar untuk ikhlas, belajar untuk ihsan, supaya apa? Nanti kita akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah dan dibebaskan dari rasa takut, dari rasa sedih. Makanya kalau ya kita ini jadi nggak ada beban. Mau diganti sekarang, mau diganti besok, enggak apa-apa. Mau dipindah siap. Kita dijak monggo, ora dijak mangkat dhewe, ngoten lho Bu. Pun penak banget. Nah, ora diundangi, nek pengen silaturahmi nggih rawuh, nek ora nggih leren, ngoten penak Bu. Tapi kalau kita belum lillah dan ihsan itu mesti, kok aku ora diundang ya? Selali karo aku apa ya? Wah, nggih. Itu jadi sakit hati. Lah jadi sedih, nanti wah saiki wis beda karo mbiyen. Padahal mbiyen zamane isih aktif sing mernah-mernahke aku. Aku saiki wis lali. Bahasan aku wis pensiun. Ngoten niku lho Bu. Iya, banyak yang begitu. Saya ada teman itu yang setelah pensiun, wah, sambate pepak banget. Salah satu sambate ngeten. Kanca-kanca ki lho Mas, blas dora dolan ning nggonku. Padahal biyen teng telusup. Silaturahmi, bawa oleh-oleh, ngejak apa gitu. Begitu pensiun blas. Padahal biyen sing pernah-pernahke aku loh. Dia merasa dulu waktu aktif itu dia yang banyak membantu. Pertanyaan saya cuma satu. Nah biyen sampean lim pernah-pernahke ikhlas po. Yo ikhlas. Ayo wes nek ikhlas. Kan ngoten ta Bu. Ayo wes nek ikhlas kan sudah dicatat oleh malaikat. Ya sudah. Ndak usah berharap balasan. Bahwa sing tok ewangi-wangi kok ora ngerti,
malah kadang-kadang ngerusui ngemuntun apa-apa. Ya berarti levelnya baru sampai di situ. Tapi kalau kita tadi lillah dan kemudian ihsan, ikhlas dan ihsan, walahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ngoten niku. Dan kita jadi orang itu merdeka sekali karena semua kita lakukan lillah. Maka ketika kemarin PDAI rapat terus mau musyawarah, ada panitia, ada nggih pun kayak disiapke penggantine sinten ketuane. Wah, mboten ngono. Diganti nggih oleh. Pun diganti nggih oleh. Ora ya ora apa-apa ngoten mawon karena semua kita lakukan lillah. Nah, ini bonus Bapak Ibu. Kalau kita ini menjadi orang yang ikhlas dan ihsan. Pun sangune loro niku mawon, ndak usah banyak-banyak. Itu pasti nanti kita akan luar biasa. Semua kita arahkan kepada Allah dan kita lakukan yang terbaik. Pun bahwa, nah ini yang penting, orang lain menganggap belum baik ya ndak apa-apa Bu. Nggak napa-napa, wong orang menilai itu terserah kok. Yang namanya menilai itu kan relatif toh Bu, meskipun pakai standar. Itu hebatnya rahmat Allah, maka semuanya pasti dapat bagian. Pak, nopo? Kita ini kan diciptakan berpasang-pasangan gitu, berarti semuanya ada pasangannya. Nggih ngonten sing nglentuk cepat, wonten sing nglentuk suwe, ngoten biasa. Tapi semuanya pasti ada pasangannya. Sing kuru nggih wonten pasangane, sing lemu nggih wonten pasangane. Kabeh entuk sing ireng gitu, sing kuning, kabeh do entuk kok. Dan itu relatif, nggih Bu. Ada teman di Timur Tengah itu cerita begini, kalau di Mesir, yang cantik itu yang putih, atau hitam legam. Padahal kalau di kita kan yang cantik kan kuning langsat, ngoten toh Bu? Hitam manis. Kalau di Mesir, kenapa tidak banyak orang Indonesia yang kuliah di Mesir itu dapat orang Mesir, soalnya mboten payu Bu. Mboten payu, nek sing bangsa napa sawo mateng kuning langsat nanggung. Katanya kalau di Mesir itu yang cantik, yang ganteng itu kalau putih ya putih memplek, kalau hitam ya hitam kayane kok sing nganti meling-meling niku lho Bu. Nah, itu bagus. Tapi kalau kayak kita kok kuning langsat atau sawo mateng mboten payu. Jadi ternyata orang menilai itu kan sangat relatif. Jadi kalau dinilai oleh orang lain pun biasa kok. Nggih, matur nuwun, ngoten mawon Bu. Yang penting adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kembali ke ikhlas tadi. Kita akan terus hidup berbahagia dan menyenangkan. Itu kalau membiasakan diri, 3 hal ini kita blended, kita jadikan satu. Ikhlas itu apa? Komponennya ada 3 Bu. Pertama, ikhlasun niyah. Niatnya betul-betul lillah tadi, hanya karena Allah. Itu yang disebut dengan ikhlasun niyah. Niatnya karena Allah. Yang kedua, komponennya yang kedua itu apa? Itqanul amal. Melakukan yang terbaik. Ihsan tadi loh Bu. Melakukan yang terbaik. Jadi yang namanya ikhlas itu bukan kok ikhlas-ikhlasan terus ikhlase ala kadarnya mboten. Justru karena ikhlas, kita selalu melakukan yang terbaik. Nah, karena kita melakukan yang terbaik kan biasanya berhasil. Pun niatnya lillah, kemudian kita melakukan yang terbaik. Nah, begitu sudah berhasil. Nah, ini dalam agama jaudatul ada. Ini pemanfaatan hasilnya. Maka kalau kita sudah jadi orang yang sukses, tidak boleh hanya untuk diri sendiri. Tapi harus dibagi-bagi. Maka ada RSI peduli, kita peduli kepada duafa, itu sudah betul. Karena memang kalau kita sudah besar, tidak boleh hanya besar untuk dirinya sendiri. Tapi harus dibagi-bagi, supaya orang lain juga ikut merasakan nikmat yang kita nikmati. Nah, maka kalau kita membiasakan diri berlaku ikhlas,
Itu berarti niatnya bersih, tidak tercampur macam-macam. Yang kedua, tenanan. Nah, lalu nanti kalau sudah berhasil dibagi-bagi, jangan hanya untuk sendiri. Makanya ada program macam-macam tadi RSI Peduli itu sudah betul dalam konteks keikhlasan kita itu. Nah, akan menjadi lebih hebat Bapak Ibu kalau ditambah tadi menjadi ajaib tadi kan kalau kita bisa syukur sama sabar. Syukur itu ada 4 komponennya. 1, tahadduts bin nikmah. Kita bisa menyebut nikmat itu apa saja yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Sekarang kalau jantung pasang stent 1 berapa Pak Dokter? 60 juta. Teman saya itu dipasangi 5. Jantung dipasangi stent 5, pasangi ring gansal Bu. Berarti 5 ping swidak 300. Gitu Bu, 300 juta. Padahal kalau kita sehat kan enggak merasa bahwa kita ini dianugerahi oleh Allah banyak sekali. Tapi begitu kita sakit, misalnya ada penyumbatan harus dioperasi, 1 aja 60. Nah teman saya itu dioperasi 5, pasangi 5. Tapi Allah berkehendak lain, setelah dipasangi 5, meninggal. Terus yang takziah itu ada yang gerenengan. Ngerti ya dipasang 5 sedo, ngerasa dipasangi 300 sih, ngoten niku Bu. Nah, namanya juga usaha gitu Bu, usaha. Nah, sing layat itu ngoten sing gerenengan. Tahu 300 rasa operasi lumayan 300. Itu tahadduts bin nikmah, menyebut nikmat. Itu baru jantung, belum yang lain-lain. Belum ginjal, belum mata. Itu mahal sekali dan Allah memberikannya cuma-cuma. Oksigen saja kemarin waktu langka mahal sekali, baru tahu kita kalau oksigen itu mahal sekali. Padahal kita diberi cuma-cuma. Ini tahadduts bin nikmah. Nah setelah tahadduts bin nikmah, kemudian yang kedua tasakur bin nikmah, disyukuri. Nah pada ayat yang saya bacakan tadi, Saba 13, wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Maka suatu ketika dalam sejarah, ada sahabat yang doanya itu Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah jadikan aku termasuk yang sedikit itu. Sayyidina Umar dengar kok ada sahabat yang doanya aneh. Kan belum pernah ada orang yang berdoa Allahumma ja'alni minal qalil. Lalu dikonfirmasi oleh Sayyidina Umar, itu ngopo? Itu doa apa itu? Ya saya pengen menjadi yang sedikit itu. Karena saya pernah dengar Rasulullah dapat wahyu, ternyata surat Saba ayat 13 itu, I'malu ala Dawud syukron, wa qalilun min ibadiyas syakur. Qalilun itu nakiroh. Nakiroh itu menunjukkan tidak cuma sedikit, tapi sedikit sekali. Maka memang yang bisa bersyukur itu tidak banyak Pak. Apalagi yang menjadikan syukur sebagai motivasi dalam hidupnya itu tidak banyak. Nah maka Syekh Muhammad Abduh mengatakan syukur yang sebenar-benarnya itu adalah memanfaatkan nikmat dan pemberian. Itu sesuai dengan untuk apa tujuan nikmat itu diberikan kepada kita. Jadi kalau kita memanfaatkan nikmat dan pemberian itu sesuai dengan untuk apa nikmat itu diberikan kepada kita, itu baru namanya tasakur bin nikmah. Maka ketika diberi sehat, ya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Diberi kesempatan, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah hifdzun nikmah. Kemudian kita jaga. Jangan kalau habis cek lab sehat, terus malah nekat ledar. Nah, itu namanya tidak menjaga nikmat. Ketika ditanya, wis utuh kok, wis ora apa-apa, kolesterol apik, trigliserid apik, gula normal, terus nekat. Nah, itu artinya dia gagal di hifdzun nikmah. Nah, yang terakhir ini yang paling sulit. Mestinya semakin kita diberi nikmat, itu taatul mun'im. Kita semakin taat kepada
yang memberi nikmat. Nah, mestinya semakin kita diberi nikmat, kita harus semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, tetapi suatu ketika kan bukan nikmat yang datang, tapi cobaan, ujian. Nah, maka kita harus sabar. Nah, kata Imam Ghazali, sabar itu ada 3. Sabar fi ta'atih, sabar fi maharimih, dan sabar fi musibati. Jadi kita ini tetap harus sabar dalam menjalankan perintah Allah. Wong untuk taat saja, kita ini kan butuh kesabaran, Pak. Harus salat malam, harus puasa, harus sedekah, macam-macam itu kan butuh kesabaran. Yang kedua, sabar pada saat kita harus menghindari larangan-larangan Allah. Apalagi ketika orang lain melakukan dengan sangat ringan. Ada yang nyogok, ada yang macam-macam gitu. Nah, sementara kita ingin tetap lurus untuk istiqomah. Wah, ini butuh kesabaran yang luar biasa. Sabar fi maharimi. Sabar pada saat kita harus tetap menghindari larangan Allah. Betul, ini tidak mudah. Nah, yang ketiga, sabar fi musibati. Nah, ini baru sabar pada saat kita menghadapi musibah. Nah, ini yang seringkali kita diskusikan ya, pada saat kita menghadapi kesulitan, itu kita tetap bisa menikmatinya. Itu yang namanya orang yang sabar. Nah, Bapak Ibu, kesimpulannya apa? Kesimpulannya tadi, Al-Baqarah 112 tadi. Pokoknya asal lillah dan kemudian ihsan, beres. Semua urusan akan beres. Kita enggak ada rasa khawatir, enggak akan ada rasa sedih, dan semuanya yang akan mengganti itu Allah. Jadi misalnya begini, kita dibuang. Kalau teman-teman sering mengatakan dikijing, tahu istilahnya dikijing. Dikijing itu dikandangkan, dikotrakke, ditaruh di tempat. Tapi kalau Allah menghendaki, di tempat yang baru dia justru akan mendapatkan nikmat yang lebih banyak. Falahu ajruhu inda rabbih, karena yang akan paring piwales Allah piyambak. Tapi syaratnya 2, ikhlas dan ihsan. Nah, mudah-mudahan 2 kata kunci ini kalau kita tradisikan, itu akan luar biasa Bapak Ibu. Kita enggak ada rasa gimana-gimana, diarani, diejek, itu enggak bikin kita baper gitu. Kita tetap istiqomah, tetap biasa saja, dan yang penting apa? Tetap melakukan yang terbaik. Nah, kalau kita terus melakukan yang terbaik, nanti persis seperti yang dijanjikan oleh Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Nah, saya kira demikian sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi yang namanya ikhlas itu bukan ala kadarnya, tetapi justru melakukan yang terbaik. Dimulai dari niat semata-mata karena Allah, dan sudah habis itu kita melakukan yang terbaik, ya sudah. Faidza azamta fatawakkal 'alallah. Nanti Allah sendiri yang merenah-merenahke. Allah sendiri yang akan memberikan balasannya yang luar biasa. Terima kasih. Nasrul minallah wa fatkum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfiril muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin waslih dzata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.